Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Sehat semua ya. Tetap semangat buat saumnya, tetap semangat buat belajar hari ininya ya. Bapak doakan kalian saumnya hari ini tamat sampai nanti adzan maghrib ya. Bapak harapan juga kalian berlatih sekarang saumnya supaya kalian tetap lancar dan sukses. 1 bulan kalian penuhi semua saumnya sampai tamat ya. Karena insya Allah kalau kalian berusaha untuk belajar saumnya tamat sampai maghrib, insya Allah kalian akan menjadi anak yang soleh dan solehah, dan tentunya pasti akan dibanggakan sama orang tua kalian dulu masing-masing ya. Oke, sekalian, Bapak ingin belajar hari ini bersama kalian ya lewat video yang Bapak tayangkan hari ini. Bapak akan melanjutkan tentang materi PAI ya. Di antaranya adalah Bapak akan membahas tentang perilaku terpuji. Tentunya ini perilaku yang sangat disayangi oleh Allah, yang sangat dicintai sama Allah. Tentunya juga orang tua pasti senang bila ada anaknya melakukan perilaku terpuji ini ya. Insya Allah bila Allah senang, Rasulullah senang, orang tua kalian senang, insya Allah kalian akan dapat pahala yang sangat luar biasa di mata Allah. Nah, maka dari itu sekarang Bapak akan membahas perilaku terpuji apa saja sih ya. Tapi sebelum ke sana Bapak ingin mengajak kalian ya untuk membaca basmalah bersama-sama hari ini. Siap? Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ditambah dengan doanya ketika belajar ya. Kalau belum hafal boleh ikuti Bapak ya, seperti ini doanya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, itu doa ketika mau belajar. Baik, hari ini Bapak akan membahas tentang perilaku terpuji ya. Di antaranya adalah yang pertama berkata yang baik, dan yang kedua adalah kalian bisa hormat dan patuh, yang ketiga adalah kalian bisa bersikap bersyukur. Jadi itu tujuannya adalah kalian bisa mempraktekkan berkata yang baik ya, hormat dan patuh, dan yang ketiga adalah bersyukur. Nah ya, baik, kalian bisa buka buku paket halamannya, halaman yang ke 125 ya, 125 ya. Baik, Bapak akan bacakan ya, kalian bisa dengarkan ya, dan boleh lihat bukunya. Suka berbohong adalah perilaku yang tidak terpuji. Suka menghina adalah perilaku tidak terpuji. Allah tidak sayang kepada anak yang mempunyai perilaku tidak terpuji. Agama Islam mengajarkan tentang akhlak mulia. Akhlak mulia adalah akhlak yang terpuji. Perilaku terpuji terdapat pada Nabi Muhammad SAW. Kita harus mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW. Nah ya, jadi kalian kalau ingin menjadi anak yang soleh dan solehah adalah dibiasakan mencontoh perilaku terpuji yang ada di diri Nabi Muhammad SAW. Nah ya, diantaranya adalah sekarang Bapak akan membahas tentang berkata yang baik, karena Rasulullah SAW selalu setiap harinya berkata yang baik ya. Lanjut ya. Allah menyuruh kita untuk berkata yang baik. Berkata yang baik artinya berkata benar, sopan dan santun. Berkata tidak boleh menyakiti hati teman. Anak muslim harus berkata yang baik. Nah, berarti berkata yang baik itu artinya kalian tidak boleh menyakiti hati teman kalian. Jadi berkata baik ini gak boleh kalian tinggalkan, tapi harus dipraktekkan setiap hari ketika kalian bicara, mau sama teman kalian, mau sama saudara kalian, mau sama orang tua kalian. Berkatalah yang baik, karena berkata yang baik itu yang suka dicontohkan oleh Rasulullah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lanjut ya.
buka halaman 126. Nah, coba kalian sekarang boleh kasih centang atau kasih tanda silang ya. Kasih tanda centang bila itu contoh perkataan yang baik ya. Kalau tanda silang itu perkataan yang tidak baik. Nah, kalian nanti boleh kerjakan ya halaman 126. Baik ya. Nah, sebelum ke pada judul yang lain tentang hormat dan patuh, ini perkata yang baik lebih baik ya, lebih baik dilakukan. Kalau gak bisa, lebih baik diam. Kul khairun aulia semut ya. Bila kalian tidak bisa berkata baik, mending diam saja ya, daripada berkata yang jelek. Apalagi lagi saum nih, lagi saum hari ini, kalian bukan hanya nahan lapar dan haus saja, tapi kalian tahan juga dari perkataan yang tidak baik. Gak boleh kasar, gak boleh menghina, gak boleh berbohong ya, gak boleh mengejek. Tapi sekarang kalian berusaha berkata yang baik. Kalau gak bisa, lebih baik diam saja. Itu pilihannya ya untuk kalian. Untuk bisa saumnya mendapatkan nilai yang maksimal, saumnya bisa mendapatkan pahala yang banyak ya. Kul khairon awliyasmut, berkatalah yang baik atau mending diam saja. Nah itu ya, itu pelajaran buat kalian. Berperilaku terpuji, yang pertama adalah berkata yang baik. Oke, lanjut ke sekarang ya. Bagian B-nya sekarang hormat dan patuh. Hormat artinya menghargai atau berperilaku sopan. Patuh artinya taat atau menurut. Anak muslim harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, itu artinya ya. Jadi hormat ini bukan hormat seperti pelatihan upacara kalau kalian lihat ya. Seperti dalam pelatihan pramuka, hormat gerak tangannya ke sini. Nah, bukan gini ya. Tapi hormat di sini adalah menghargai, berperilaku sopan. Sopan ya. Sopan. Yang kalau patuh adalah taat atau menurut. Nah, ya. Seperti apa Pak contohnya? Contohnya adalah di situ ada contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, yang pertama adalah mendengarkan nasihat orang tua. Ini namanya hormat. Bila ada orang tua menasihati kalian, kalian dengarkan, berarti kalian sudah menghargai. Ya, hormat pada orang tua. Gak boleh gini, bila dinasihatin kalian diam saja, pura-pura gak denger misalkan ya. Nah, gak boleh, tapi dihargai dengan mendengarkan nasihatnya. Nah itu ya. Kalau yang kedua adalah berpamitan pada orang tua saat akan bermain. Nah ya, kalian juga hormat pada orang tua. Bila kalian mau bermain, minta izin dulu sama orang tua, berarti kalian menghargai. Ya, dengan berperilaku suntangan misalkan, berarti itu sopan. Ya, pada orang tua. Nah ini contoh. Bila kalian ingin hormat dan patuh sama orang tua, ketika dinasehatin sama orang tua, dengar ya, nanti ikutin, turutin, taat sama perintahnya. Yang kedua adalah kalian kalau mau kemana-mana izin sama orang tua dulu. Itu berarti kalian sudah hormat dan patuh kepada orang tua kalian ya. Yang kedua di sana ada contoh hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Misalkan yang pertama adalah membantu ibu membawakan piring kotor ke dapur misalkan. Nah, siapa yang suka itu berarti kalian sudah menjadi anak yang hormat dan patuh sama orang tua. Ya, nggak boleh gini, nggak boleh makan diam di meja makan simpan piring kotornya. Nah, jangan, biasakan kan membantu orang tua bawa ke dapur ke tempat cuci piringnya misalkan. Itu luar biasa. Apalagi kalau cuci piring sama kalian sendiri, masya Allah, berarti double pahalanya sama Allah. Ya. Yang kedua adalah di sana ada gambar bermain bersama adik dengan rukun. Nah, kalau punya adik di rumah, ajak bermain dengan damai, gak boleh berantem terus, ya. Nah, kalau sudah bermain dengan asyik, ya, bahagia sama adik kalian, berarti kalian sudah menjadi anak yang hormat dan patuh, ya, sesama anggota keluarga. Masya Allah, ya. Yang ketiga adalah contoh hormat dan patuh pada guru. Misalkan sana ada, ketika guru menerangkan, kalian perhatikan, berarti sudah menghargai, ya, sudah hormat sama guru kalian.
Yang kedua, menyalami guru saat bertemu. Nah ini ya, kalau kalian bertemu sama guru, mau dimanapun bertemunya, kalian sungkem atau menyalami gurunya, menyapa gurunya, Masya Allah, berarti kalian sudah menjadi contoh hormat dan patuh kepada guru. Nah ini ya, ini contoh-contoh yang kalian sepraktekan setiap hari di rumah ya, bila kalian ingin menjadi anak yang soleh solehah ya. Oke, lanjut sekarang buka halaman 128. Nah di sana coba amati gambar. Di sana ada gambar yang bapak guru menasehatimu agar lebih rajin belajar. Sebaiknya apa yang kalian lakukan bila ada guru menasehati kalian supaya kalian rajin belajar? Berarti tugas kalian adalah harus rajin belajar, turutin ya, turutin apa yang susah sama gurunya. Lalu yang kedua, ada gambar kakek memintamu untuk mengambilkan air minum. Coba apa yang kamu lakukan? Ambil air minumnya. Ya jangan bilang ntar, nanti kek apa kek nggak jadi. Nah ini yang nggak boleh ya. Tapi ketika disuruh sama kakek kalian, katakan dek, tolong ambil air dong buat kakek pengen minum. Langsung ambil air minum ya. Nah ini berarti sudah contoh hormat dan patuh ya. Oke, sekarang lanjut kita ke bagian terakhir, adalah ada bersyukur ya. Nah ternyata bersyukur artinya adalah berterima kasih kepada Allah. Allah telah melimpahkan nikmat yang banyak, seperti nikmat sehat badan, hidup bahagia. Anak muslim harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kita. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita bersyukur? Nah sekarang kita lihat gambarnya ya. Di sana ada anak yang lagi mau makan. Dia berdoa dulu, berarti itu sudah mengucapkan kalimat bersyukur. Dengan diawali bismillah, akhirnya kalau selesai makannya disambung dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Berarti itu sudah menjadi contoh kalian bersyukur kepada Allah. Nah, yang kedua adalah bersedekah kepada sesama. Nah, yang suka berbagi ya hartanya kepada orang yang membutuhkan, berarti sudah menjadi sikap bersyukur kepada Allah. Karena apa? Harta kalian yang Allah kasih itu merupakan ada hak ya orang lain yang harus kalian kasih. Karena gak semua di dunia ini ya punya harta yang lebih. Ada yang kurang ya, makanya kalau punya harta yang lebih atau kalian cukup pengen berbagi, itu boleh. Berarti itu sudah mempraktekkan sikap bersyukur kepada Allah. Kita jangan pelit. Kalau pelit berarti kebalikannya, bukan bersyukur tapi merupakan aduullah ya, musuh Allah. Karena Allah tuh baik ya, Allah gak pelit banget, tapi Allah baik sekali, dermawan, wah sama siapa Allah beri. Nah kita contohnya harus senantiasa bersyukur kepada Allah dengan senantiasa berperilaku berbagi sama teman yang membutuhkan. Nah itu ya, itu sikap bersyukur. Nah sekarang berarti tugas yang kedua kalian adalah kalian cukup kasih tanda centang bila merupakan bersyukur dan tidak bersyukurnya. Di sana ada di halaman 129 ada tabel. Di sana ada 5 soal, 5 nomor. Kalian lihat aja keterangannya atau pernyataannya di sana. Apakah merupakan contoh bersyukur atau tidak? Nah, itu ya. Itu tugas kalian hari ini. Berarti 3 poin kalian yang harus praktekkan. Yang pertama adalah berkata yang baik pada siapapun. Yang kedua adalah patuh, hormat dan patuh ya pada orang tua, pada sama anggota keluarga atau sama guru. Yang ketiga adalah bersyukur. Tugasnya adalah kalian tadi kasih tanda centang ya atau checklist pada pernyataan yang merupakan perkataan yang baik atau enggaknya. Nah ya di halaman 126. Yang kedua adalah kalian dicentang lagi di pernyataan atau keterangan yang bersyukur tidak bersyukurnya di halaman 129. Nanti kalau sudah seperti biasa fotokan kembali ke Bapak tunggu ya. Oke, nah itu aja mungkin pelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih pada kalian sudah ikut belajar PAI hari ini. Bapak doakan juga kalian lancar puasanya sampai tamat
Ya, sampai tamat. Dan Bapak harap praktekkan tadi perkataan yang baiknya sama siapapun ya. Praktekkan kembali kepada orang tua, hormat dan patuhnya. Kalian praktekkan lagi cara sikap bersyukur pada Allah. Ya, itu aja mungkin dari Bapak ya. Mohon pamit. Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.